desa, ku melihat pepohonan di desa, ku melihat bintang-bintang. Biasanya akhir tahun itu kita tuh traveling 40 hari lebih lah, sekitar 40 hari traveling kemana-mana. Jadi tiap tahun itu kita selalu agendakan untuk traveling ke, misalnya ya kemarin yang tahun 2018 itu kita ke Asia Tenggara. Jadi susur Asia Tenggara selama 40 hari, susur sejarah di sana. Kemudian 2019 ke Indonesia Timur, seperti itu juga 40 hari susur sejarah. Jadi waktu pandemi datang tahun 2020, kita nggak bisa traveling kan, padahal kita biasanya udah ngumpulin uang yang nantinya bisa dijadikan sangu ya, atau bekal untuk traveling tahunan gitu. Jadi waktu itu kita jadi mikir nih, udah punya uang ya waktu itu sekitar, mungkin tabungan kita waktu itu ada sekitar 15 juta. Nah, lalu uang ini yang biasanya kita buat untuk traveling, backpackeran gitu ya, backpackeran keliling Nusantara ke daerah-daerah gitu di Indonesia, jadinya ngendap kan, maksudnya ngendon ini buat apa nih. Nah, kebetulan Mas Greg ini punya tanah nih, mungkin kamu bisa ceritain gimana jadinya kita akhirnya ada satu dorongan untuk apa ya, membuat sesuatu lah. Kenapa kita berdua kemudian memilih untuk tinggal di desa? Nah, sebenarnya ceritanya ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Ini sudah menjadi sebuah bagian dari perjalanan yang panjang lah. Karena kami ini kan berdua ini kan di komunitas, kami kan membuat sebuah komunitas namanya Kecil Bergerak. Nah, dan itu kan jejarinya kan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, mulai tahun 2016-17 itu kan kami berfokus pada isu-isu mengenai desa. Nah, jadi kami diperjalankan ke arah-arah situ. Dan kemudian kami berkeliling ke desa-desa, bahkan sampai ke Sabang juga ya, sampai ke beberapa daerah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Fani, untuk mengabarkan, menceritakan, mendiskusikan mengenai kenapa anak muda harus kembali ke desa. Nah, temanya kan seperti itu. Sehingga bertahun-tahun dari 2016-2017 sampai 2000 sampai era-era pandemi itu kami sering sekali berkeliling untuk mendiskusikan hal tersebut, tema tersebut dengan beragam jejaring kita, teman-teman desa di berbagai daerah. Tapi singkat cerita, nah lama-kelamaan kan kami juga berpikir, karena kami waktu itu bertahun-tahun juga masih tinggal di kota ya, tinggal di kota. Nah, untuk sebenarnya kenapa kemudian meskipun kami tinggal di kota, tetapi sampai ke isu desa, nah itu kan waktu itu memang sudah menjadi sebuah mungkin diperjalankan ya. Artinya waktu itu sebenarnya awalnya kan kami isunya kota, tapi kemudian ada dorongan-dorongan dari teman-teman desa yang meminta kami untuk merespon isu desa. Ketika berkeliling ke desa-desa, kemudian kami juga membangun pendidikan-pendidikan untuk teman-teman desa yang namanya sekolah desa. Lama-kelamaan kami juga berpikir ini kita juga harus self-reflection ya, artinya mengkritisi diri sendiri juga, membaca diri sendiri bahwa apa yang kita lakukan ini tidak, atau bisa kita bilang ini masih mengambang, karena kita sendiri belum berada di akar desa dan belum membangun tatanan di pedesaan secara real. Karena yang kita lakukan kan bisa dibilang sosialisasi mengenai bagaimana bagaimana sumber daya yang ada di desa harus dijaga, dikelola oleh pemuda desa itu sendiri. Nah, itu terus-menerus keliling, bahwa di desa ada nilai-nilai yang harus dihidupi oleh warga desa, oleh pemuda desa. Nah, dan bahwa dari desa sebenarnya bisa dibangun tatanan-tatanan yang lebih kokoh dan mengakar, yang bisa menjadi pondasi dari sebuah tatanan yang lebih besar, yang lebih kuat itu. Nah, itu tadi kemudian kami merasa, wah ini ngambang, ini nggak bisa. Nah, kebetulan pada tahun 2020 memang sudah menjadi sebuah perjalanan. Saat pandemi ya? Betul, saat kami itu belum pandemi, hampir pandemi. Waktu kami masih di Flores. Waktu di Flores di Bajawa ya.
di Bajawa, saya mendapat kabar duka waktu itu bahwa kakek saya wafat. Kakek saya wafat, dan kemudian kami diminta untuk pulang. Kami diminta untuk pulang ke Jogja, dan ternyata begitu pulang saya diberitahu bahwa saya diberi kepercayaan untuk mengelola tanah warisan keluarga saya di pedesaan, di suatu desa yang cukup jauh ya dari lumayan Jogja. inilah lumayan Hampir terpencil. 1 jam lah, hampir 1 jam Ya. dari pusat kota Jogja. Nah, jadi peristiwa itu kemudian menjadi apa ya? Apa nak Jawa tumbuh oleh tutup ya. Nah, jadi klop lah dengan tadi ngen kami bahwa kita butuh akar nih, kita butuh sebuah tempat sebagai percontohan yang real dari gagasan-gagasan kita gitu. Nah, ya wes akhirnya kemudian 2020 ya, akhir kita langsung kembali ke sini, ke desa. 2021 kita 2021. mulai untuk membangun. Ya, 2020 akhir, 2021 awal ya kita mulai membangun. Dan 2023 Januari ya, pas tahun baru kita fix pindah ke desa. Gitu. Dari sekian banyak perjalanan itu menjadi insight dari setiap temuan-temuan atau fenomena yang bisa direkam. Karena kita ada di Indonesia ya, artinya kemudian kita harus merelasikan dengan ideologi yang ada di Indonesia. Artinya ketika kami berkeliling, kami melihat ternyata saya pernah menulis tentang ini bahwa Garuda itu ternyata sarangnya ada di desa. Garuda Pancasila itu sarangnya ada di desa. Karena ketika kita berkeliling ya, kita melihat bahwa sumber daya alam itu adanya di desa. Sumber daya alam yang bisa menjadi modal bagi warga untuk bergerak. Nah, kemudian di desa ada apa? Ada nilai-nilai perasaan Pancasila. Ada spiritualitas, ada musyawarah, ada gotong royong. Itu yang kami lihat bahwa potensi desa luar biasa. Bahwa Indonesia ini ya dibangun dan disokong oleh desa-desa. Dan Pancasila nilai-nilainya terkandung di desa. Dan desa memiliki potensi untuk bergerak dari akar. Karena apa? Karena tadi punya modal sumber daya alam yang seharusnya dijaga, dikelola oleh warganya sendiri, terutama pemuda tentu, karena memang kami bergerak di antara para pemuda gitu. Dari sekian banyak perjalanan dari desa kemudian ke desa lain di wilayah, khususnya di Nusantara ini, adakah insight yang pernah ditangkap terus kemudian menjadi satu momentum bagus untuk pengembangan bagi lembaga yang tengah dijalankan ini? Ya, jadi kita pernah ya, waktu itu kita ke Sumatera kan, pernah sampai ke Aceh, jadi ke Sabang, kemudian ke Banda Aceh, kemudian ke Sumatera Barat, di Padang, Solo Selatan ya waktu itu. Saya pikir ada banyak sekali yang insight yang kita dapat dengan perjalanan darat. Jadi kita biasanya perjalanan darat, naik sepeda motor, keliling kotanya, keliling desanya, keliling kampungnya gitu ya. Terus kita misalnya sampai ke NTT itu, jadi mulai dari Banyuwangi, kemudian nyebrang ke Bali, Lombok, kemudian ke NTB, NTT. Dari perjalanan itu kami banyak bertemu dengan simbol-simbol pemuda. Jadi di setiap daerah yang kami kunjungi, biasanya ada simbol-simbol pemuda di situ. Kami ngobrol dengan, misalnya kalau di Sumatera Barat, di Solok Selatan waktu itu dengan teman-teman. Kalau di sana namanya bukan desa ya, apa ya namanya saya lupa. Nagari. Nagari ya, betul, Nagari. Jadi dengan teman-teman di Nagari, kemudian kalau di di kampung, kalau di NTT di kampungnya kami melihat bahwa ada kemauan untuk bergerak. Jadi sebenarnya pemuda ini resah terhadap kok desaku kayak gini-gini aja gitu. Ketika kita melakukan komunikasi, kumpul dengan mereka, ngobrol, ada satu kemauan yang kuat. Ini tuh harusnya bergerak nih Mbak, pemuda nih, kita udah mulai nih gitu, bikin gerakan kecil di desa. Tapi pasti ada setiap ada potensi pasti ada masalah ya. Jadi setiap desa itu dan setiap daerah memang pemudanya itu mau bergerak. Ada banyak pemuda yang mau bergerak. Kemudian mereka juga semangatnya
lumayan tinggi, cuman kadang-kadang nanti terhalang oleh birokrasi desanya misalnya. Jadi ada beberapa hal yang ternyata cukup sulit ya. Maksudnya saya sendiri waktu itu merasa, wah ini PR gede banget untuk bikin Indonesia maju gitu. Bekalnya udah ada secara gen, saya pikir sebagai pemuda Nusantara, sebagai anak muda Nusantara, gotong royongnya itu udah di DNA untuk bergerak bersama melalui simbol-simbol ini. Bagaimana sih sebenarnya situasi di desa, potensi dan permasalahan di desa dengan potensi dan permasalahan yang ada di kota-kota besar, terutama kota-kota paling maju, misalnya di Eropa gitu. Ternyata kita mendapati salah satunya bahwa para warga atau para pemuda di kota-kota besar, kota-kota maju, kota-kota paling modern di dunia ini kemudian menyadari bahwa mereka kehilangan ruang-ruang hijau, ruang-ruang sumber daya alam gitu kan. Tetapi juga selain itu mereka juga kehilangan nilai-nilai gotong royong di antara warganya sebagai sebuah kohesi sosial gitu. Nah, kita saat ini berusaha menyadarkan warga desa bahwa ini loh yang dicari orang di dunia ini loh yang dicari orang-orang yang tinggal di kota-kota paling maju di dunia. Jangan sampai kamu kehilangan ini dan baru menyadarinya ketika kamu sudah kehilangan itu. Dari sekian banyak catatan selama Anda melakukan perjalanan ini dan membandingkan kecenderungan pemuda desa yang ada di negara maju Nusantara, pemuda Nusantara, adakah hal yang mengkhawatirkan? Apakah di situ juga memunculkan satu potensi krisis yang akan menjadikan persoalan besar ke depan? Saya sangat menentang bahwa orang desa identik dengan kebodohan, itu saya menentang karena tidak seperti itu. Tapi ketika di desa kurang ada ruang diskusi, iya, warga desa juga memiliki kekurangan, terutama membaca situasi modern maupun apalagi postmodern gitu. Hal ini kemudian menjadi permasalahan karena terheran-heran dan tidak bisa mencerna, tidak bisa memahami mengenai apa yang terjadi di kota-kota besar gitu. Hal-hal inilah yang kemudian berusaha kami coba ingatkan ya bersama-sama ya, artinya membuka ruang-ruang diskusi. Nah, salah satunya kan sebenarnya kita pernah membuat yang namanya sekolah desa. Sekolah desa itu kan kita buat sejak 2017 itu sekarang sudah ada di 8 provinsi ya. Kalau orang sudah bisa membaca diri sendiri dan lingkungannya, kemudian next step-nya dia bisa membaca lingkungannya lebih luas. Kalau tanpa ada ruang-ruang diskusi, tanpa terbiasa memiliki wacana-wacana mengenai hal tersebut, ya tentu dia akan melompat dan terheran-heran dan terserap dan terjebak di dalam arus. Mungkin selain itu ada juga krisis nanti yang bisa berdampak ke krisis ideologi. Jadi ideologinya jadi nggak jelas ini mau kemana, mau ngikut yang ke sini apa, yang ke sana atau. Jadi mungkin saya pikir itu akan ada potensi krisis ideologi kalau nggak cepat-cepat kita membuat sesuatu yang bisa paling nggak menanggulangi itu sedikit demi sedikit, misalnya dengan generasi emasnya atau dengan generasi mudanya gitu. Tapi ada juga desa yang sekarang itu banyak pemimpin-pemimpin muda. Jumlah ini harus terus ditingkatkan karena kalau enggak nanti ada krisis kepemimpinan. Belum ada pemimpin yang bisa membaca daerahnya, kemudian setelah dibaca potensi masalahnya, dicarikan solusinya bersama-sama, dimusyawarahkan. Kebanyakan itu pada top down gitu loh. Ketika kebijakan misalnya desa wisata, semua bikin desa wisata tanpa harus mengerti konteks perdesanya apa, apakah di situ perbukitan, pantai, gunung atau persawahan. Dan bener sih menurutku memang harus tahu atau harus bisa membaca diri sendiri dan lingkungan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fani adalah orang-orang yang tidak kompeten yang pertama. Kemudian yang kedua, selain orang-orang yang tidak kompeten, juga pihak-pihak luar yang punya kepentingan terhadap sumber daya alam yang ada di desa. Nah, sehingga warga desa ini hanya menonton atau acuh tak acuh. Kalau yang masih tinggal di desa yang menonton, kalau yang pergi keluar desa ya acuh tak acuh, tidak tahu gitu. Kalau di KKE ini kita ada beberapa program ya, karena kita emang basicnya pendidikan. Saya dan Mas Greg pendidikan, jadi ada kelas bahasa Inggris untuk anak-anak, kemudian ada kelas bakat. Nah, kelas bakat ini ada kelas musik, ada kelas tari, kelas digital drawing, kemudian ada hadroh juga. Nah, jadi kita
itu programnya. Terus kemudian waktu bulan September itu kita bikin Merti Dusun juga, jadi bikin festival sepadukuhan gitu, dan ya yang digerakkan bersama warga juga gitu. Jadi membangun percontohan mulai dari diri sendiri, rumah sendiri, keluarga sendiri, dan tetangga, gitu. Sehingga kita membangun tatanan sebaik-baiknya sesuai gagasan kita, sesuai gagasan bersama yang dikembangkan bersama warga sekitar, mengenai bagaimana tatanan yang seimbang antara spiritual dan intelektual, spiritual dan material. Nah, ini sedang kita kembangkan. Ya, artinya saat ini kita berusaha menjadi contoh lah, menjadi teladan. Energi itu kan nggak bisa hilang ya. Energi itu muter. Makanya apa yang kita lakukan di sini itu merawat energi baik ini, kemudian agar bisa nyenggol ya. Energinya ini bisa vibingnya itu energinya bisa rippling apa ya, kayak nyenggol ke yang lain. Jadi energi akan berlipat ganda. Ya semoga seperti itu. Meskipun dari kecil-kecil ya, tapi Ya, kita melakukan apa yang kita bisa lah. Gitu. betul. Ya. Sampai pada batas-batas yang ya batas-batas kemampuan kita lah ya. Begitu saja sih tak pikir. Ya, we hope. Kecil-kecil yang penting terus bergerak. Kecil bergerak. Tanah adat dirampas